Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman satu hobi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya teman-teman. Amin. Hari ini saya lagi di rumahnya Babe Amin. Hari ini teman-teman, saya mau tanya jawab sama Babe Amin soal tebas ekstrim dan pruning teman-teman. Nah, saya kan belum juga masih belajar ya, masih pemula juga ya. Nah, hari ini kami akan membahas apa sih perbedaan pruning dan tebas ekstrim. Nah, ini di depan saya ada bahan yang kemarin mau di pruning sama Babe Amin, tapi kebetulan terpatahkan teman-teman, karena tangan Babe Amin agak usil ya, kesenggol trut patah gitu kan. Nah, jadi kalau tebas ekstrim itu sebenarnya perbedaannya apa Babe sama pruning? Kalau menurut Babe? Perbedaannya, kalau tebas ekstrim itu memang dipotong habis kurang lebih 5 cm dari bonggol. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau tebas ekstrim itu Babe harus membersihkan pelepahnya dulu apa enggak sih? Yang itu coba kita bikin aja. Nah, kalau tebas ekstrim itu kan langsung ditebas kan ya? Ditebas kira-kira 5 cm ya Be ya? 5 cm. Nah, itu sebelum ditebas dibersihin dulu nggak sih Be ini? Misalnya ini dibersihkan dulu kayak gini, ini dibuka seperti ini Babe. Iya. Harus digituin juga. Kalau tapisnya itu enggak perlu. Ya? Yang penting kita buang dulu pelepah yang bagian 3 di bawah. Ini. Ya, yang ini. Nah, langsung itu, yang ini kan tidak perlu ya. Sebabnya kita mau kita tebas dengan bentuk kemiringan kurang lebih 45 derajat. Oh, gitu ya. Kita bikin miring. Setelah kita pangkas pelepah ini 1, 2, 3, langsung kita tebas terus tebas gitu ya. Iya, langsung aja kita tebas. Langsung tebas, berarti nggak perlu membersihkan tapis-tapis yang ada di sini seputarannya ya. Tapi hanya membuang pelepah yang ini, ini. Oh gitu. Kebetulan kan Babe Amin ini ada kelapanya yang pokel nih. Nah, kalau ditebas itu kurang lebih seperti ini teman-teman jadinya. Kemiringannya. Nih. Jadi kemarin ini mau di pruning Mbak ya? Siap, ya. Patah. Tapi langsung ditebas. Tebas aja ya? Iya, langsung saya tebas kembali. Kalau tebas berarti kalau pruning berarti kayak gitu ya teman-teman. Iya. Nah, kalau untuk pruning Be, kalau pruning kita biasanya menggunakan bahan yang gimana enaknya Be? Kita kalau untuk pruning menggunakan bahan yang seperti ini. Misal yang seperti ini, yang ukuran sudah umur kurang lebih 1 tahun ke atas, 1,5 tahun atau yang 2 tahun. Tapi bonggol belum terlalu panjang. Ya. Jadi dia sudah pecah daun, tapi pelepah atau tangkai daunnya itu terlalu panjang. Tujuan kita tadi mempruning, memperkecil ukuran daun dengan pelepah sama dengan tebas tadi. Tebas tujuannya untuk memperkecil daun dengan ukuran memang menjadi mini. Kalau pruning kita kecil tapi tidak terlalu mini seperti tebas tadi. Setidaknya mengurangi risiko ya? Mengurangi risiko. Kalau tebas itu kan kalau habis tebas harus ditutup. Iya, ditutup atau disungkup seperti ini kan. Nah, kebetulan tadi sudah kita ini kan. Ini kalau tebas tutup seperti ini ya. Harus kita sungkup, tutup pakai botol bekas atau plastik. Berarti nggak boleh kena air ya? Tidak bisa kena air. Air hujan atau air apapun. Oh ya Be. Berarti kalau pruning nggak perlu ya? Kalau pruning kita tidak perlu. Coba Be kita pruning Be. Yang ini langsung kita pruning teman-teman ya. Kita contohkan. Kita contoh ini. Pruning. Ini bahan. Ini contohnya. Kan bahannya sudah daun ini yang sudah terlalu besar atau tinggi. Ini
masih ini supaya yang tumbuh berikut yang ini menjadi tangkainya atau pelepahnya menjadi pendek. Ukuran daun langsung pecah daun, tapi memperindah atau mempercantik tanpa harus ditebas tanpa harus ditebas, dengan risikonya pun minim ya. Iya, nggak harus ditutupi, tidak perlu ditutup, tidak takut dianya mati, justru harus kena panas dan harus kena air ya. Siap. Kalau cara pruning yang bagus yang benar itu gimana sih Be? Kalau kita pruning, kalau saya pruning kurang lebih ini sistemnya juga tidak harus mempunyai kemiringan. Jadi apabila terkena air atau hujan, air atau kita waktu penyiraman itu airnya tidak tergenang di waktu tempat tadi yang kita pruning tadi. Seperti contoh yang ini. Kalau kita pruning ini tinggal kemiringan kurang lebih 45 derajat juga atau 35 derajat. Nih ya, saudara-saudara, teman-teman yang di mana saja. Nah, terus untuk seperti ini. Untuk daun yang ini, Be? Untuk daun yang satunya itu nggak usah dulu. Nggak usah dulu ya? Iya, dibiarin. Daun yang berikutnya ini sudah mengeluarkan pelepah atau tangkai pelepah. Baru ya nanti kita perkecil kembali yang satunya. Kalau kita ini langsung potong, kita pruning juga, nanti sumber makanan tanaman itu dari daun. Nah, kalau daunnya sudah kita habisi, dari mana dia mencari sumber makanan? Ini kita geser ya. Nah teman-teman, yang ini mau saya pruning. Pak B. Amin menyuruh saya untuk pruning. Setengah saya pokoknya kalau disuruh kayak gini. Yang ini bisa dibuang teman-teman. Yang ini kita buang juga ya Be ya? Iya boleh, tapi dengan ukuran tidak terlalu ke bawah. Dan pruning itu teman-teman, sisa potongan pelepah itu bertingkat teman-teman. Nah tadi kalau yang bawah segini Be ya? Iya. Yang atas nggak boleh sama rata. Ya kurang lebih 5 cm. Agak tinggi sedikit teman-teman. Segini Be ya? Naik dikit. Segini ya. Takutnya pucuk yang ini patah. Ya. Masih lemah. Dan fungsi dari menyisakan pelepah segini itu banyak fungsinya teman-teman. Selain untuk menjaga agar tunas yang masih lembek ini, yang masih lentur ini nggak patah, ini juga bisa untuk jadi ukuran bonggol ya. Siap ya. Jadi bonggol kita nanti nggak ngerucut teman-teman. Tidak mengecil. Nggak seperti botol. Yang ini potong juga Be ya. Iya. Mana Be? Begini ya. Iya. Nah, kalau yang ini Be, yang ini harus dibuang nggak Be seharusnya? Kalau ini kan kita dibiarin saja. Kalau mau dibuang juga boleh sebenarnya Be ya. Kalau mau dibuang ujungnya nggak apa-apa. Tapi kan kurang cantik nampaknya kan. Dibiarin aja dulu nggak apa-apa. Nanti apabila tumbuh pucuk yang baru, yang ini Be ya. Ya, pucuk yang di dalam ini nanti sudah mulai tinggi kurang lebih 10 cm. Nah, yang ini bisa kita kurangi sebagian. Pruning itu menyisakan satu batang daun teman-teman. Ya. Jadi sambil menunggu tunas yang di dalam ini ada tunas tuh kecil tuh. Kelihatan ya tunasnya yang ini ya. Yang ini. Menjelang ini tumbuh 10 cm, sudah memperlihatkan bentuk daun. Yang ini bisa dikurangin Be ya. Siap, bisa. Kurangin separuh. Jadi untuk nutrisi untuk mencari makan itu masih ada Be ya. Siap, ada. Kalau keuntungan pruning untuk bonggol itu ada nggak Be?
Kalau pruning itu tadi keuntungannya, bonggol masih bisa dia tumbuh stabil seperti ini, rata ya, rata sama. Kalau kata kita itu sama besarnya sampai nanti nggak tahu sampai gede ya, gede. Nah berarti pruning itu selain kita menikmati proses teman-teman, walaupun misal pruning itu gagal ya, kita pruning gagal, ini pruningan babe yang gagal, tapi kita dapat bonggolnya masih. Nah tapi kalau kita tebas dan kita gagal, kalau gagal kena air dia mati, nggak dapat bonggol, nggak dapat kelapa teman-teman, mati. Itu kerugian dari tebas ekstrim. Nah tapi kalau pruning kalau gagal hanya loss teman-teman, tapi kita dapat menang, bonggol kita bagus, nah, kelapanya nggak mati, jadi nggak terlalu menyiksa tanaman. Kalau untuk mengecilkan daun, pruning juga bisa teman-teman. Ada juga pruning itu yang sistemnya ekstrim juga, hanya menyisakan tunas yang paling muda ya. Siap ya. Seperti yang ini tadi teman-teman. Kalau pruning yang pruning habis ya teman-teman ya. Nah kalau pruning habis seperti ini, yang ini habis teman-teman, yang ini dibuang, hanya menyisakan tunas yang kecil ini ya. Nah ini ada tunas ya teman-teman ya, tuh ada tunasnya ya. Nah kalau sistem pruning yang ekstrim ya, kalau mau langsung dapat daun yang kecil, ini daun dihabisin teman-teman, dan pelepah ini hanya disisakan sedikit-sedikit. Yang ini segini, yang ini segini, dan daun yang ini dibuang teman-teman, hanya menyisakan tunas yang paling kecil. Itu kalau sistem pruning yang agak ekstrim ya Be ya. Iya. Kalau pruning yang biasa-biasa, yang hanya mengejar pendeknya daun ya Be ya. Iya, pendeknya pelepah atau tangkai daun. Nah jadi ini korban apa Be? Tebas ekstrim. Oh ini korban tebas ekstrim. Kok bisa mati Be? Kemarin setelah ditebas ekstrim, saya tidak sempat memasang sungkupnya. Oh. Nah kalau tebas ekstrim harus kita sungkup seperti ini. Jadi kalau kita lupa, terkena air atau yang lainnya, beginilah jadinya. Oh ini gagal teman-teman. Gagal. Nah ini tebas ekstrim kalau gagal mati teman-teman. Tapi kalau pruning kalau gagal nggak mending nggak apa-apa, tapi nggak mati, tapi hanya pelepahnya manjang-manjang. Iya. Itu kalau pruning gagal. Tapi kalau tebas gagal mati dia. Mati. Kalau gagal. Nah itu teman-teman, itu tadi cara Babe Amin dan saya menikmati proses bonsai kelapa teman-teman. Nah itulah pengalaman kami, pengalaman saya dan Babe Amin teman-teman, soal pruning dan tebas ekstrim. Untuk perbedaannya nggak jauh berbeda, hanya resikonya aja teman-teman yang mungkin berbeda. Tujuannya tetap sama, memperkecil daun dan memperpendek tangkai daun atau pelepah. Kalau tujuan sih sama teman-teman ya, untuk memperindah, memperkecil daun. Tapi apapun itu caranya teman-teman, tujuan tetap sama teman-teman. Kita tetap pencinta bonsai kelapa teman-teman. Nggak ada yang membedakan, nggak ada perbedaan. Namun hanya cara dan triknya aja yang berbeda teman-teman. Kalau hobi tetap sama gitu teman-teman. Oke berarti teman-teman, itulah perbedaan pruning dan tebas ekstrim versi saya dan Babe Amin. Kalau ada perbedaan kami mohon maaf teman-teman, itu hanya perbedaan. Tujuan tetap sama dan kita tetap satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kopi pahit asam malu.